Sejenak kita akan mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala hormat, pujian, dan penyembahan kita. Dan sebelum mulai kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh datang berkumpul di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Singkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu fokus kami, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat kepadamu. Roh Kudus, pimpin setiap kami Tuhan. Tempat ini, ruangan ini, kuduskan, layakkan semua. Setiap pujian, penyembahan kami, firman, doa, dan semuanya, bahkan setiap kami yang ada di ruangan ini, biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Iman kami diteguhkan dan hidup kami boleh semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dengan hati penuh kerinduan kita datang menghampiri hadirat Tuhan karena Dialah Raja. Dia Imam besar agung kita yang layak terima pujian, hormat, dan segala penyembahan kita. Mari kita datang bersama-sama untuk meninggikan namanya. Kita naikkan pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang Tuhan. Kita pujikan dari awal. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan pujikan dari awal. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
keberanian kami datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena kebaikan, tetapi karena kasih karunia melalui darah Yesus Kristus. Darahnya telah menyucikan dan memberikan kehidupan. Darah Tuhan menggantikan sebagai korban tebusan, menyucikan, membuat kita putih seperti salju. Sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu sucikanku sebagai korban tebusan. Seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, kita merenungkan sejenak sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Kita mengambil waktu untuk datang dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa dosa hanyalah tentang melakukan hal-hal yang besar. Padahal tanpa kita sadari mungkin minggu ini kita lebih banyak mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Mungkin ada perkataan yang melukai orang, hati yang penuhi kekhawatiran, kesombongan, iri hati, kepahitan, atau bahkan kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kabar baiknya, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, justru Dia mengundang kita untuk datang apa adanya, membawa setiap kegagalan kita, kelemahan dan dosa kita kepadanya. Dan kita akan melihat kasih karunia yang sangat-sangat berlimpah dalam kehidupan kita bagi setiap kita yang mau bertobat. Mari saat ini kita merendahkan hati, membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati setiap kita. Jika masih ada sikap, perkataan, atau tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita akui dengan sungguh-sungguh dan percayalah, Tuhan bukan hanya mengampuni tetapi juga memulihkan dan memberi kita kekuatan untuk hidup yang baru. Mari kita hening sejenak dan membawa pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu.
Terima kasih untuk pengampunan dan keselamatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima identitas kami yang baru. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Saya rindu jemaat saja katakan dengan hati yang penuh. Darahmu Yesus sucikan daku. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kita dimenangkan dan selayaknya kita sebagai orang-orang yang dimenangkan. Kita akan penuh dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kita pujikan Ku Menang. Boleh tangan terangkat di atas, kita bertepuk tangan bersama-sama memuliakan Tuhan. Na 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 na. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit dan berkatakanlah berkat. Amin. Dengan pasti, dengan iman. Katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya.
bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na. Bangkit dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Mari katakan dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh, oh, oh. Haleluya, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh, oh, oh. Haleluya, angkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan, ku menang. Haleluya. Karena besar anugerah dan ajaib perbuatan Tuhan yang telah nyata di dalam diri kita, mari kita mengubah setiap ratapan kita menjadi tarian. Sekali lagi, oh, 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 oh. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu
hidup baru kau beri, hidup baru kau beri. Kau telah rubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang, sekarang ku bersuka. Oh, kan hidupku bagimu, bagi karunia, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu dan kekuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagumkanmu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah rubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Ku jadi lebih dari pemenang. Saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini memekakkan sorak kemenangan. Hey, gitu ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Yang di sebelah kanan siap-siap. Yang di atas. Sekarang kemenangan. Oh, ku berikan hidupku bagimu. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Oh, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 oh. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan hampiri hadirat Tuhan dan menikmati berkat-Nya. Satu pujian di hadirat-Mu akan mempersiapkan hati kita. Ku
hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Mari buka hati. Saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu, di hadirat-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Saya rindu jemaat saja menyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan. di hati. Hadirat-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, saat ini kami diam di hadirat Tuhan, menikmati pribadi Tuhan, mengagumi segala karakter Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat Engkau Allah yang begitu besar, begitu maha kuasa, maha mulia, maha kudus. Tetapi yang boleh kami kagumi ketika Engkau adalah maha kudus, tetapi mau untuk berjumpa dengan kami, mengambil rupa manusia untuk bisa menebus dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, kelahiran-Mu di dunia ini, kematian dan kebangkitan Tuhan bertujuan untuk bisa memulihkan kami semuanya yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan beri anugerah untuk kami bisa menikmati hidup kekal. Dan kami rindu Tuhan ketika kami boleh merasakan dan mengalami anugerah Tuhan, kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya di tengah rasa syukur kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dibentuk, hati kami menjadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan itu boleh kami dengar, itu tidak terbuang dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami semuanya. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Dengan segala keterbatasan kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami juga percaya Roh Kudus yang sama yang memampukan hamba-Mu juga akan memampukan jemaat Tuhan untuk bisa mengerti dan menjadi pelaku firman. Berbicaralah bagi kami semuanya, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih tim pelayan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ya, saya yakin masih bisa lebih keras lagi. Apa kabar? Ya, ada yang baik, ada yang kabar baik ya. Ya, kita jawab pakai salam misinya Gabungan Gereja Baptis ya. Apa kabar? Kabar baik? Beritakan? Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di minggu terakhir di bulan Juli. Tidak terasa 7 bulan sudah kita lalui. Ini kalau semesteran ini sudah lewat semester 1, kita masuk ke minggu terakhir di bulan yang ke-7. Dan ini juga menjadi khotbah terakhir di kurikulum kita berbuah di dalam dan bagi Kristus ya. Ini adalah minggu terakhir. Bulan depan kita masuk kepada tema yang baru, yaitu bulan misi. Nah, hari ini minggu terakhir kita akan membahas di bawah satu judul, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Adakah di antara saudara yang belum tahu cerita perumpamaan tentang seorang penabur? Ada? Gak usah angkat tangan, mungkin tengok sebelahnya aja. Pak Yoyo tengok ya, baru pertama ya. Ada yang lain? Saya yakin semua sudah tahu cerita ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Mungkin bahkan sudah ada yang mendengar khotbah ini lebih dari 1, 2, mungkin 5 kali sepanjang hidup saudara. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu Matius pasal 13 ayat 1 sampai yang kita baca hanya sampai yang ke-9 saja. Matius 13 ayat 1 sampai 9, silahkan dibuka Alkitabnya atau Alkitab yang ada di HP, saya tidak cantumkan di slide LED. Kita akan membacanya silih berganti, saya ayat 1, saudara ayat 2, atau saya ayat ganjil, saudara ayat genap, nanti kita akan baca sampai di ayat 9. Nah, khusus ayat 9 kita baca bersama-sama. Ya, tapi ayat 1 saya, 2 saudara, ayat 9 nanti bersama-sama. Saya akan memulainya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jemaat. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Bersama-sama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengawali khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Pada satu minggu, saya seperti biasa berkhotbah, lalu setelah selesai beribadah, saya berkesempatan untuk bisa menolong mengajar di sebuah kelas pemuritan. Kelas ini kelas yang masih muda remaja. Lalu kemudian di tengah kelas itu seperti biasa di metode pemuritan kita sebelum memulai membahas firman Tuhan hari ini pasti ada apa? Sharing ketaatan. Ya, ketaatan minggu ini berhasil atau enggak ya melaksanakan ketaatan minggu lalu dan dijalani selama 1 minggu ini. Sudah, setelah itu apa? Kepala hati tangan untuk khotbah yang hari ini. Nah, waktu saya bertanya tentang kepala, apa yang diketahui tentang khotbah hari ini, saya cukup terkejut mendapati karena 4 dari 5 yang ada di kelas itu tidak bisa menjawab sama sekali. 4
dari 5 yang ada di kelas itu tidak bisa menjawab sama sekali. Nah saya pikir ya wah ini kalau hanya 1 dari 5, oh berarti ini yang 1 yang nggak dengerin gitu ya. Nah ini 4 dari 5, jadi kan mayoritas ya, sebagian besar nggak tahu. Bahkan saya tanya apa 1 kalimat saja yang tadi berkaitan dengan khotbah, tidak bisa menjawab. Di situ saya cukup sedih dan merasa gagal. Apakah khotbah saya tidak bisa diterima oleh banyak orang di hari itu. Lalu pada malam harinya ada seorang gembala kelas telepon saya. Seorang gembala kelas ini telepon saya lalu kemudian cerita banyak hal tentang pemuritannya di hari itu. Ya sering ya, biasanya ada beberapa gembala kelas yang curhat tentang kelasnya dan lain sebagainya. Nah waktu curhat, dia kemudian bilang, Pak saya ini bingung dengan murid saya karena hari ini tadi dia semacam bad mood sekali karena dia merasa dia nggak setuju dengan khotbah Bapak dan kemudian dia merasa enggak enak. Maksudnya enggak enak itu pulang dengan hati yang tidak enak karena merasa khotbahnya itu sangat menyinggung dia. Di saat itu saya semakin sedih. Pagi 4 dari 5 anak di dalam kelompok pemuritan tidak bisa menyebutkan kepala. Malam harinya saya dengar berita itu. Lalu singkat cerita hari berjalan. Di hari Rabu seperti biasa ibadah doa Rabu dan sebelum firman pasti ada ruang kesaksian yang dibuka. Nah lalu di dalam ruang kesaksian itu ada seseorang yang bersaksi dan kemudian mengatakan saya bersyukur minggu ini mendengar khotbah dari Pak Bayu. Karena melalui khotbah itu saya yang sebenarnya sudah mulai putus asa terhadap kehidupan ini bisa dipulihkan lagi. Wah saya bersyukur, saya membayangkan hari Minggu Tuhan kasih kurang lebih 5 orang tuh yang enggak semacam tidak memahami, tidak mengerti, bahkan sakit hati dengan firman yang saya sampaikan. Lalu kemudian setelah selesai doa Rabu, saya akhirnya juga mendapatkan sebuah telepon. Sebuah telepon lagi, kemudian dia bercerita begini, Pak sebenarnya minggu lalu saya itu malas sekali datang ke gereja. Dan karena persoalan di dalam kehidupan saya itu berat, saya seringkali terjatuh di dalam dosa. Saya tidak perlu sebutkan. Lalu kemudian dia berkata, saya akhirnya baru tahu kalau saya dikasihi oleh Tuhan itu bukan karena performa saya. Satu kalimat yang dia dengar dan dia ingat bahwa tidak ada satupun kebaikan yang dapat menambah kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun kekurangan kita yang bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita. Karena dia, bukan karena kita. Karena keputusannya, bukan karena kita. Dan di saat itu, saya bisa punya semangat lagi untuk mengalahkan dosa itu. Saudara bisa menangkap satu kesaksian, ini real, saya enggak tipu-tipu atau saya enggak manipulasi, enggak. Di minggu itu saya benar-benar diberi Tuhan sebuah pemahaman ya bahwa ini hal penting. Satu pemberitaan yang sama, khotbah yang sama, itu bisa diresponi dengan sangat berbeda. Dan yang paling menentukan tentang bagaimana cara kita merespon firman Tuhan itu adalah sikap hati kita. Kenapa sikap hati? Karena belakangan saya tahu akhirnya 4 dari 5 yang tidak paham tentang khotbah itu mereka mabar. Saudara tahu mabar? Mabar itu apa? Main bersama, ya, main bersama waktu ibadah ya jelas tidak bisa sama sekali menyebutkan apa inti khotbahnya. Bahkan saya minta 1 kalimat waktu itu tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena sepanjang khotbah, sepanjang ibadah mereka bermain game. Lalu yang berikutnya, yang satu orang akhirnya saya tahu kenapa saya bilang sikap hati. Karena orang itu mengalami sakit hati karena saya menyinggung satu dosa yang dilakukan orang itu. Jadi ketika saya memberikan ilustrasi, saya ada satu dosa yang saya singgung, orang itu kemudian merasa Bapak itu menyindir saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu khotbah yang sama, satu pemberitaan firman yang sama, itu bisa diresponi dengan berbagai macam respon. Dan yang menentukan apakah kita akan menerima firman itu atau justru kita akhirnya lari dan kemudian gagal bertumbuh, itu adalah sikap hati kita. Dan itulah inti dari perumpamaan tentang seorang penabur. Saya menuliskan satu kalimat untuk bisa mengawali khotbah saya, yaitu ini saudara. Minta maaf. Karena semua orang itu bisa mendengar, tapi belum tentu mendengar seperti yang Tuhan mau. Mendengar seperti yang Tuhan mau selalu berkaitan dengan sikap hati. Saudara kan bisa dengar semua toh. Waktu saya bilang begini, saudara dengarkan saya baik-baik. Itu kan bukan berarti saudara tidak bisa dengar, lalu saya suruh dengar.
Pasti bukan itu. Saudara bisa dengar, tapi di momen itu saya minta saudara untuk mendengar dengan perhatian. Maksudnya kan itu. Dan itulah inti firman Tuhan hari ini. Kita semua bisa dengar khotbah. Saudara bisa duduk di sini. Melihat saya, enggak tahu melihat saya itu mendengar saya atau memikirkan yang lain. Enggak tahu gitu kan ya. Semua bisa lihat saya. Tetapi mendengar seperti yang Tuhan mau itu tidak mudah. Saya ingin bilang begini, khotbah itu sulit. Amin. Enggak pernah khotbah Pak gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, khotbah itu sulitnya setengah mati saudara. Saya kalau nyusun khotbah itu enggak sehamin satu. 1 minggu itu sudah baca, sudah ini, nyari penerapan. Kadang saya bisa stres sendiri. Ini maksudnya firman Tuhan ini penerapan ke jemaat apa ya? Khotbah itu sulit. Tetapi saya ingin kasih tahu, mendengar khotbah itu juga tidak kalah sulit. Ada yang sudah mulai ngantuk sekarang? Kalau mulai ngantuk, boleh disenggol kanan kirinya, jangan ngantuk gitu ya. Ini khotbahnya tentang mendengar. Saudara, di dalam perumpamaan yang tadi kita baca ada 4 tanah setidaknya. 4 jenis tanah yang dimana benih itu masuk ke dalamnya. Ada seorang penabur dan diceritakan penabur itu memberikan benih-benih itu dan singkat cerita ada 4 jenis tanah yang disebutkan di sana. Dan 4 jenis tanah ini menggambarkan sikap hati kita. 4 jenis sikap hati kita waktu kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya mau tanya dulu ya, siapa yang dulu memikirkan jatuh di pinggir jalan itu di pinggir jalan raya? Ada? Jujur, enggak apa-apa, angkat tangan. Enggak ada? Cuman sedikit ya, sedikit yang ngaku ini kayaknya ya. Saya sebelum tahu kebenaran ini menganggap benih yang jatuh di pinggir jalan itu di pinggir raya itu, jalan raya itu loh saudara. Ternyata kalau kita selidiki yang dimaksud jatuh di pinggir jalan itu bukan di pinggir jalan raya, tapi di mana? Sudah ada gambarnya, sudah ada gambarnya, yaitu di pematang sawah, di pematang sawah. Jadi yang dimaksud di pinggir jalan di sana adalah tanah sekian meter di antara sawah-sawah selalu ada tanah di mana kita ini biasanya jalan. Kan kita kalau jalan di sawah enggak mungkin di mana? Di sawahnya kan, pasti ada di satu jalan. Kalau di orang Jawa namanya apa? Bedengan? Galengan, betul, galengan. Tapi dalam bahasa Indonesia kan pematang ya, pematang sawah. Nah itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan benih itu jatuh di pinggir jalan. Maksudnya di pinggirnya sawah, di jalan yang seringkali diinjak-injak oleh orang. Di dalam Injil Lukas, kan ada perumpamaan ini diutarakan di beberapa Injil ya. Di Injil Lukas itu dicatat yang jatuh di pinggir jalan itu ditambahkan. Lalu diinjak-injak orang. Ya galengan itu kan tempat untuk jalan ya, memang diinjak-injak orang. Dan kita pasti tahu galengan atau yang disebut pematang itu pasti tanahnya lebih keras dibandingkan apa? Sawah. Ya kalau sawah diinjek itu kita bisa langsung masuk satu mata kaki gitu ya atau satu betis gitu ya, langsung terperosok kita. Tapi kalau galengan itu tidak. Kenapa? Karena sering diinjak lalu tanahnya menjadi keras. Itulah yang dimaksud benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, apa maksudnya? Apa kaitannya dengan mendengar firman? Orang-orang yang digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang kalau dengar firman Tuhan, dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Seperti tanah di pematang sawah yang keras, demikianlah orang-orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukan, tidak mau bertumbuh di dalam firman-Nya karena apa? Hatinya sudah keras. Nah, saya memberikan beberapa penerapan yang membuat biasanya hati saya dan saudara itu keras. Yang pertama, memang dengan sengaja kita itu tidak serius dengar firman Tuhan. Kita dengan sengaja tidak serius dengar firman Tuhan, kita tidak persiapan untuk dengar firman Tuhan. Tidak serius itu seperti apa? Nah, saya punya satu pengalaman begini. Waktu IBYC, Indonesian Baptist Youth Conference, baik di Surabaya
maupun di Surakarta kemarin, saudara, itu kan ribuan anak-anak muda ya, hallnya besar, panggungnya atau altarnya itu wah bagus sekali, megah gitu ya. Di gereja kayaknya enggak ada yang begitu ya, ada lampu, lalu ada apa ini kalau asap tuh nyebutnya apa? Smoke, ya gitu. Wah, jadi kalau lagi penyembahan tuh smoke-nya keluar, gitu. Kalau lagi lagu-lagu gitu banyak dancernya, penarinya gitu. Terus biasanya kan yang ikut IBYC gitu anak-anak muda kan nggak mau kan nyanyi di bangku kan nggak mau. Pasti apa? Keluar dari bangku, lari maju di atas panggung di sini ya. Lalu kemudian bisa tepuk-tepuk lah, lompat-lompat lah, sepur-sepuran lah, saudara. Ada yang sampai dulu itu digendong di atas gini ya, langsung saya tegur, turun-turun, kamu nonton konser atau ibadah gitu ya. Nah lalu kemudian mereka bisa sangat bersemangat sekali memuji Tuhan. Lalu biasanya habis pujian penyembahan, mau firman, pendetanya naik, Shalom. Langsung semua begini, sudah waktunya untuk tidur. Waktunya untuk istirahat gitu ya. Sudah tidak ada lagi semangatnya, berbeda ketika dia apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa semangat sekali, tapi waktu dengar firman Tuhan, pendetanya belum khotbah, baru shalom, itu sudah seperti kalau pendetanya bilang, selamat istirahat ya anak-anakku semuanya gitu ya. Sudah mau istirahat semuanya, sudah waktunya tidur. Gitu. Dan ada banyak orang yang membuka game. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang, kalau saya pernah dengar khotbah seorang pendeta, itu bilang begini, kita ini memang seringkali punya mental pengennya didengar, tapi enggak mau dengar. Pengen didengar itu apa? Waktu nyanyi, itu kan kita pengen didengar kan? Seolah-olah waktu nyanyi bisa keras tuh, Tuhan ini denger nih, ini pengakuan saya ini komitmen saya, kita pengen didengar Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau berbicara kepada kita lewat khotbah, kita nggak mau dengar. Jadi ada banyak orang yang punya mental hanya mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah bukti kalau kita tidak serius dari awal, tidak serius kita mau dengar firman Tuhan. Yang lain, barangkali saudara yang suka begadang ada? Yang Piala Dunia kemarin begadang. Kita sudah tahu kita lemah, kita nggak bisa nahan ngantuk. Kalau memang nggak bisa itu ya nggak usah begadang. Tapi kan kita seringkali mencobai diri kan. Sudah tahu besok ibadah, tetapi kita bisa tidur itu jam 2, jam 3. Apakah tidur jam 2, jam 3 itu nggak boleh? Ya silahkan. Tapi asal saudara itu waktu dengar firman nggak ngantuk kan. Tapi kan kebanyakan kalau kita tidur jam 3, jam 7, setengah 8, habis pujian waktunya khotbah, kita sudah apa? Sudah ngantuk. Kenapa saudara? Karena memang dari awal kita nggak serius mau dengar firman Tuhan. Mau datang ke gereja itu nggak tahu tujuannya apa. Yang penting datang saja. Nggak ngerti nih nanti ini tujuannya di sana apa, nggak ngerti. Yang penting saya nyanyi aja waktu dengerin khotbah, ya dengerin aja sambil mungkin berkata dalam hati, Pak Bayu Sowiram gitu ya, lama sekali khotbahnya gitu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen punya mental yang demikian. Bahkan saya pernah menemui waktu khotbah ada beberapa anak-anak muda itu main HP. Sudah main HP itu cengengesan saudara. Kalau mungkin di antara di sini yang gembala-gembala pemuda ada yang masih ingat beberapa tahun lalu waktu saya khotbah Natal kalau nggak salah ya. Saya sudah coba ingatkan pelan-pelan ya dengan bahasa yang halus. Waktu saya khotbah dia masih cengengesan, saya masih ingat dulu dia duduk di sebelah sana. Lalu kemudian cengengesan sudah mulai mengganggu temannya. Saya ingetin satu kali enggak bisa, lalu saya bilang, kalau kamu nggak serius kamu keluar aja dari gereja ini. Saya bilang demikian saudara. Kenapa? Karena dia bukan saja tidak menghargai saya, tapi dia tidak menghargai firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang memang dari awal sudah tidak mau niat dengar firman Tuhan. Dan orang-orang semacam ini tidak akan pernah mungkin bertumbuh. Karena dia tidak mau mendengar firman. Kedua, bagaimana orang yang hatinya keras itu? Hati keras itu adalah orang yang merasa paling ngerti firman. Paling ngerti firman. Ya, kita kan ada minggu ini khotbahnya ini, natsnya ini, sudah ada semua saudara ya. Lalu kita sudah mulai lihat, oh natsnya ini ya. Nah ini saya sudah tahu ini, pasti nanti Pak Bayu akan ngomong ini. Atau misalkan di dalam khotbah yang lainnya, saudara kan ibadah nggak hanya di tempat ini ya. Mungkin ada persekutuan karyawan, mungkin saudara ada persekutuan BBI, PBI yang nyampaikan yang lain. Ini natsnya ini saya sudah tahu lah gitu. Pasti nanti ngomong ini gitu ya. Lalu biasanya kita mulai berpikir begini, pendeta ini khotbahnya berbobot apa enggak ya gitu ya. Jadi kita dengar firman itu sudah menilai demikian. Sudah merasa diri paling ngerti firman Tuhan sehingga pendetanya mau ngomong apapun kita akan menolaknya. Kita hanya akan mendengar di mana? Di pengetahuan. Kenapa? Karena kita sudah merasa tahu. Dan percayalah saudara,
orang jenis ini itu adalah saya dulu. Percayalah, saya dulu adalah orang yang semacam itu. Sok banget waktu pertama masuk di sekolah teologi itu kan, makanya ya kita ini perlu berhati-hati ya. Saya begitu masuk STBI, belajar, mulai tahu, oh ini latar belakang begini ya, cara khotbah begini ya, nafsir begini ya. Waktu chapel saudara, chapel itu ibadahnya mahasiswa, ya di tengah jam perkuliahan itu selalu ada ibadah 1 jam, ya yang berkhotbah itu dosen gitu ya, ada ibadahnya, pujian, lalu khotbah. Saya itu, dosen saya itu khotbah di depan, saya itu di HP itu buka tafsiran saudara. Dia khotbah, saya buka tafsiran, dia ngomong bahasa asli, saya buka aplikasi yang tentang bahasa Yunani Ibrani. Wah dia ngomong gini saya lihat, oh ya enggak gitu ya, tafsirannya gitu ya. Dia nyebut bahasa asli, oh harusnya enggak begitu ya. Saya itu begitu saudara, di STBI bayangkan. Saya jadi orang yang apa? Bukan mendengar, tapi justru seperti seorang apa? Penguji saudara. Oh ini harusnya tafsirannya enggak begini ya. Saya lihat di tafsiran menurut Matthew Henry enggak begitu ya. Menurut yang lain enggak begitu saudara. Dan tidak mungkin saya bertumbuh. Dan di saat itu saya benar-benar kering rohani. Karena apa? Setiap kali dengar khotbah, saya cari celahnya. Setiap kali ada orang dengar khotbah, saya selalu cari ini apa, ini kurangnya dosen ini. Dan itu yang saya lakukan. Dan sebenarnya sama sekali tidak bertumbuh. Dan waktu kelas ketika chapel selesai, saya biasanya ngobrol sama teman-teman. Ya opo tadi khotbahnya, kok bisa gitu. Itu saya dulu. Dan saudara, mungkin saudara tidak se ekstrim saya. Mungkin karena saudara enggak kuliah teologi. Tapi mungkin kita juga pernah terbersit begini. Wah khotbahnya hari ini Galatia. Galatia itu saya sudah belajar membacanya itu sampai 6 kali Pak. Saya sudah tahu ini konteks jemaatnya begini gitu. Nah kalau itu sudah mulai muncul saudara. Pasti kemungkinan besar kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Kita tidak akan pernah mau dibentuk oleh firman Tuhan karena kita sudah merasa paling tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang saya ingin memberikan satu kalimat begini ya. Silakan dilanjutkan. Saudara jangan sampai kita ini lebih sibuk mengkritik khotbah daripada membiarkan khotbah itu mengkritik kita. Mungkin saudara sudah boleh pikir begini, oh Pak Bayu ini sedang membangun supaya khotbahnya enggak dikritik. Bukan itu maksud saya. Saya sangat terbuka kalau saudara menyampaikan masukan terhadap khotbah gitu. Bahkan saya berulang kali di kelompok pemuritan saya itu, kalau murid-murid saya kasih insight tertentu, saya itu izin ya, Pak nanti saya pakai untuk di khotbah ya. Karena saya menyadari memang saya enggak sempurna, khotbah saya bisa salah, khotbah saya mungkin bisa tidak mendarat, dan ada banyak orang bisa melengkapi saya. Tapi poin saya adalah, jangan sampai justru fokus kita waktu dengar khotbah itu hanya apa? Kritik khotbah. Bukan. Kalau kita sibuk itu, firman gak pernah mungkin bisa mengkritik hidup kita. Firman gak akan pernah mungkin bisa membentuk kita. Lalu jangan kemudian saudara berkata, wah kalau gitu saya gak akan kasih masukan lagi lah buat Bayu. Jangan, saudara kasih masukan saya itu boleh. Sangat boleh saudara, sangat boleh. Misalkan saudara sudah ikut seminar, Pak saya dengar seminar begini ya. Lalu tadi Bapak khotbah begini, ini gimana ya, diskusi, boleh. Ya itu saya sangat senang sekali, saya sangat terbuka. Tapi kalau fokus kita dengar khotbah hanya untuk mencari kesalahannya, mengkritiknya, kita tidak akan bertumbuh. Eman-eman saudara. Saudara dengar firman, tetapi saudara tidak bertumbuh sama sekali. Berikutnya, hati yang keras seperti apa? Saudara punya pandangan yang salah dulu terhadap pengkhotbahnya. Pandangan yang salah itu bagaimana? Nomor 1, saudara sudah underestimate sama pengkhotbahnya. Misal, saudara datang pada sebuah gereja tertentu, misal tidak di sini atau mungkin di sini, atau saudara dengar firman di tempat lain, yang persekutuan, di kantor dan lain sebagainya, lalu muncullah pendetanya itu masih muda. Saudara sudah langsung bilang begini, walah ini bocah diingi sore gitu saudara ya. Kalau saudara sudah mulai muncul itu, pendeta itu mau ngomong apapun, sebiblikal apapun, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Atau saudara sudah mulai pandang gelar, walah ini belum lulus STH saja, belum gitu ya. Belum ada gelarnya, masih saudara, SDR itu gelarnya gitu ya. Bapak belum pendeta, belum STH, belum MTH gitu. Wah ini pasti biasa saja lah, gak berbobot khotbahnya. Lalu saudara sudah taruh itu di depan. Itu Pak pendetanya mau kasih ilustrasi semenarik apapun, juga tidak akan masuk di dalam kehidupan kita. Saudara kalau mau nanti mendengar khotbah, yang masih saudara pengen uji saya benar-benar mau dengar enggak ya, datang ibadah sore ya. Karena nanti ibadah sore itu yang khotbah Mas Johan. Mana Mas Johan ini? Mas Johan
Oh di atas ya, ya Mas Johan nanti sore akan khotbah karena minggu depan dia akan berpamitan ya. Ini saya memberi kesempatan sebelum dia balik ke STBI. Mas Johan belum ada gelar STH, belum ada gelar MTH, belum bapak ya, belum menikah ya Mas Johan ya, masih saudara gitu ya. Nah kalau kita lihat gitu ya, lalu kemudian kita langsung bilang, alah belum ada pengalamannya, belum ada gelarnya. Ya Mas Johan mau khotbah seperti apapun, kita tidak akan bertumbuh. Jadi underestimate dengan pengkhotbahnya dulu, kita fokus pada pengkhotbahnya. Atau yang kedua, kita terjebak pada favoritisme. Saya itu nggak tahu pakai istilah apa lagi ya, saya pakai favoritisme aja. Tapi saudara nangkep maksud saya ya, kita itu punya pengkhotbah idola. Nah, kalau biasanya sudah pengkhotbah idola, itu sudah mulai masuk pada pengkultusan apabila kalau nggak dengar khotbahnya si A, pendeta favorit saya, nggak masuk yang lain. Kenapa? Karena kita sudah apa? Sudah punya pendeta favorit. Mau yang lain khotbahnya seperti apa? Ini gak podo, ini sama pengkhotbah favorit saya gitu saudara ya. Tidak akan pernah masuk. Mungkin saudara sekarang kan ada banyak, saudara kan bisa nemu pengkhotbah se-Indonesia Raya bahkan sampai ke Amerika kan hanya dengan handphone saudara kan saudara ya. Saudara sudah kalau lagi kosong waktunya, saudara bisa scroll HP dan bisa menemukan banyak pengkhotbah gitu ya. Yang mungkin lebih menarik, penggaliannya lebih mantap sekali, penerapannya lebih mantap dari saya, mungkin gitu ya. Lalu kemudian setiap kali saudara datang duduk di sini berkata, Pak Bayu nih, tidak sehebat pendeta favorit saya. Tidak akan masuk saudara. Saya akan khotbah apapun, sebaik apapun, ilustrasinya semenarik apapun juga tidak akan masuk. Demikian juga sebaliknya. Saudara mungkin sudah terlanjur cocok dengan khotbah saya yang banyak guyonnya ini saudara ya. Saudara sudah terlanjur cocok, lalu saudara persekutuan di tempat lain. Khotbahnya enggak koyok Pak Bayu. Pak Bayu itu khotbahnya itu mendalam gini. Sehingga apa? Sekali lagi patokannya siapa? Pengkhotbahnya, bukan isinya. Kemarin dalam pemuritan ada satu yang berkata, wah benar Pak. Itu tuh saya, dulu begitu. Bahkan saya sampai sekarang masih mendengar, wah kalau yang khotbah bukan ini mending gak usah lah gitu ya. Di gereja-gereja tertentu, ya figur itu menjadi patokan ya. Kalau yang khotbah bukan ini, mungkin dia bisa sampai cari ibadah yang lain. Sampai ketemu pendeta yang ini. Ya di banyak gereja kan ibadahnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Satu hari itu bisa 6 kali ibadah. Pengkhotbahnya lain-lain gitu. Itu bisa sampai mencari, ini pendetanya yang mana ya yang saya suka ya. Saya akan masuk di ibadah jam itu. Saudara, kalau kita sudah mulai terjebak pada favoritisme pada pengkhotbah, ini menjadi hal yang keliru. Kemarin kami membahas, inilah sama dengan surat Korintus. Saudara ingat surat Korintus ya? Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus gitu ya. Jemaat Korintus itu juga ngefans, aku gengnya Paulus, ya, dengerin Apolosnya kurang ini. Yang gengnya Apolos bilang, Paulus ini biasa saja gitu. Geng-gengan. Kenapa? Karena kita sudah favorit terhadap satu orang. Dan biasanya fatalnya, kalau kita sudah favorit pada satu pendeta tertentu, pendeta itu mau salah, mau benar, mau keliru, kita nggak mau tahu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur fanatik dengan pendeta itu. Saudara, yang terpenting bukan pendetanya, yang terpenting adalah isi firman Tuhannya. Atau yang terakhir, hati yang keras itu adalah hati yang terluka. Terluka itu bagaimana? Semua yang dibilang Pak Pendetanya, kalau itu berhubungan dengan dirinya, itu dianggap Pak Pendetanya menyindir dia. Itu orang yang terluka. Wah dosa ini disinggung, nah saya ini lagi gemar dosa itu ini jangan-jangan Pak Bayu punya indera keenam ini ya, bisa baca ya, atau dia dengar dari jemaat yang lainnya gitu ya, sehingga dimasukkan dalam khotbah. Ya kalau selalu kita berpandangan begitu, kita nggak akan pernah pulih, nggak akan pernah disembuhkan dari dosa. Kenapa? Karena kalau disinggung dosanya, kita ini bukan malah bertobat, malah membaik, tapi kita malah apa? Sakit hati. Nah ini menjadi satu hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita semuanya. Dan mungkin plot twistnya, mungkin saudara sekarang sudah ada yang merasa begitu di detik ini. Saudara mungkin merasa, duh Pak Bayu daripada contohnya begini tuh kayaknya nyinggung saya gitu ya. Nah sekarang pilihannya dua, saudara mau ditegur oleh firman atau saudara justru malah melarikan diri dari kebenaran firman Tuhan. Itu bagian yang pertama saudara ya, hati yang keras. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan melihat di ayat yang kelima saudara. Di ayat yang kelima dikatakan sebagian jatuh di tanah yang
berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang kedua di mana? Tanah yang berbatu. Sekarang saya tanya lagi, survei ya. Siapa yang selama ini punya pandangan, pemikiran jatuh di tanah berbatu, itu modelnya begini, tanamannya tumbuh, lalu di sekitarnya ada banyak batu-batu, sehingga tumbuhnya itu nggak bisa maksimal lalu matilah. Jadi batunya ada di atas tanah. Siapa yang begitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sebelah sini? Ya, kalau di sini saya tanya, kalau tadi kan yang di atas, menurut saudara di mana batunya? Di situ. Kok di situ? Kan pertanyaannya di atas atau di bawah ya? Kok di situ jawabannya? Yang benar adalah bukan di atas, tetapi di bawah. Batunya itu ada di bawah. Dalam konteks pertanian atau mungkin saudara yang suka bertani, ya petani itu akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan batu-batu yang ada. Ya, supaya kalau ditanam, memang kalau ada batunya itu kan nggak baik. Tapi yang dimaksud di sini bukan yang di atas, tetapi yang di bawah. Kenapa? Saya memberi huruf tebal ya di ayat itu, ada 2 sebenarnya. Yang pertama dikatakan benih itu pun segera tumbuh karena apa? Tanahnya tipis. Ya, pegang satu frase ini ya, tanahnya tipis. Lalu di bawahnya, sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena apa? Tidak berakar. Jadi kalau tanahnya tipis dan tidak berakar, persoalannya ada di atas tanah atau di bawah tanah? Pasti di bawah tanah, karena akar itu kan di bawah ya, bukan di atas. Sekalipun ada jenis tanaman yang akarnya itu malah naik, bukan. Tapi ini di konteks persawahan tuh akarnya ke bawah semua, saudara ya. Nah, inilah yang dimaksud tanah berbatu, batunya itu ada di bawah. Nah, kalau batunya ada di bawah, coba saudara bayangkan, ini tanah, batunya ada di bawah. Berarti akarnya kan enggak bisa semakin dalam menyerap air untuk ditransfer ke atas kan, konsepnya kan begitu ya tanaman itu ya. Nah kalau ada batunya, maka jarak antara tanah dan batu itu sedikit. Maka disebut apa? Tanahnya tipis. Setelah itu kalau tanahnya tipis, akarnya enggak kuat. Makanya baru metungul gini saudara, lalu kemudian dia apa? Mati, karena tidak punya akar yang kuat. Apa maksudnya? Kok jadi kayak teori pertanian gini saudara ya. Ya yang penting apa maksudnya ketika benih jatuh di tanah yang berbatu. Di bawahnya, karena di perumpamaan itu kan ada perumpamaannya, lalu disebutkan maknanya. Di bagian bawah dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi orangnya antusias. Ya, di gereja-gereja tertentu kan tuh, ya, saudara yang dikasih Tuhan kita harus percaya betul. Baik luar biasa kita akan menerima hidup kekal, ada amin. Kan biasanya begitu ya, saya stylenya nggak begitu. Tapi kan ada yang begitu ya, amin. Bisa sambil tepuk tangan gitu saudara. Antusiasnya luar biasa. Tapi pulang, waktu ada penderitaan, sudah lupa sama Tuhan. Mungkin di antara kita, waktu dengar khotbah, luar biasa. Semangat, amin. Tapi waktu pulang, kita mengalami badai kehidupan. Kita sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak benar-benar mengakar. Kita hanya terjebak pada apa? Pada euforia. Ya, bahkan sekarang kan yang lagi ngetren, itu kalau ada quotes bagus gitu ya, difoto gitu ya. Lalu cepet-cepet bikin apa? Bikin status gitu saudara ya. Apakah itu salah? Enggak ya. Saudara kalau punya kebiasaan itu mau bikin foto tujuan memberkati orang, boleh. Maksud saya bukan menghalangi untuk saudara itu, tidak. Tapi maksud saya kita perlu evaluasi. Jangan-jangan kita hanya ingin apa? Kalau diupload, orang itu kan bisa lihat saya pergi ke gereja kan. Nah, kalau saudara sudah terjebak itu, minimal seminggu sekali lah, absen lah, ada ayat firman Tuhan di status saya gitu. Itu enggak akan mengubah apa-apa sih. Kalau kita nggak mau berakar di dalam firman Tuhan. Ditambah saudara, ini ada kaitannya erat dengan sisi pengkhotbahnya. Kalau di dalam sisi pengkhotbahnya yang dikhotbahkan selalu berkat, dan berkat. Saudara ketemu penderitaan di luar gereja, ketemu penderitaan di luar khotbah, saudara akan langsung tumbang. Kenapa? Karena yang ditanamkan adalah berkat, dan berkat.
Sehingga kalau kita sudah punya kecenderungan itu, ini khotbahnya soal penderitaan, khotbahnya soal pikul salib, saudara nggak mau dengar. Tapi kalau khotbahnya tentang janji Tuhan, nah itu saudara sudah siap-siap tuh. Persiapan dengan serius. Kenapa? Karena khotbahnya tentang janji, tentang penyertaan, tentang berkat. Ya itu senang. Tapi kalau soal pikul salib, saudara sudah mulai, aduh pikul salib lagi gitu ya. Wong pikul istri aja udah berat, sekarang tambah pikul salib gitu saudara ya. Nah saudara akhirnya kita jadi apa? Pilih firman. Karena kita tertarik kepada berkatnya, bukan kepada sang pemberi berkat. Akhir-akhir ini banyak, saya lagi ngikutin ada satu pendeta, ini adalah saya pernah pelayanan bareng dengan dia, lagi rame sekali saudara, karena dia mengkritik satu pujian, yaitu kalau saudara tahu pujian WGTB, ada yang tahu? Oh Pak WGTB, yang muda-muda pasti tahu ya. Kita pernah nyanyikan itu, yaitu walaupun gunung tidak berpindah. Gimana lagunya? Tidak usah malu-malu saudara, tidak ada yang negur kok. Udah. Walaupun gunung-gunung tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa, itu ya. Nah intinya kan begini kan, kita kan berkata begini, iman yang besar bisa apa? Pindahin gunung. Tapi iman yang benar itu tetap percaya walaupun gunungnya enggak pindah. Saudara kan amin ya dengan itu ya. Lalu pendeta itu bilang begini, saya enggak setuju itu dengan lagu-lagu yang sekarang itu kelihatannya retorikanya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya salah. Karena saya percaya iman yang besar itu bisa memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya gunungnya pasti pindah gitu saudara. Dan itu dengan lantang dicuplik di mana? Instagram dan kemudian menyebar ke banyak begitu ya. Lalu di bawahnya ada banyak komen-komen itu yang paling lebih lucu ya. Komen-komennya pasti lebih lucu gitu. Terus ya ada yang komen begini, itu coba pindahkan bandara Juanda gitu ya. Mau sampai doa sampai 10 kali juga nggak akan pindah gitu kan saudara. Nah tapi poinnya saudara, sekarang kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena ya begitu ya. Ada orang-orang yang fokusnya itu bukan lagi Tuhan. Fokusnya adalah siapa? Diri kita gitu kan. Di balik argumen itu adalah ya Tuhan tuh pasti akan nurutin kita kan gitu. Dan kalau ternyata saya telisik, oh saya lihat khotbah-khotbah yang lain, ya orang ini semacam terkena gerakan zaman baru. Saudara kalau tahu gerakan zaman baru itu begini. Orang itu menganggap saya itu adalah punya hakikat Allah. Kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita itu ada hakikat Allahnya dalam hidup kita. Sehingga kita mau ngomong apapun, kita berdoa apapun, ya Tuhan itu pasti akan kabulkan. Makanya orang-orang semacam itu kan begini, kalau doa nggak dikabulkan siapa yang salah? Kamu kurang beriman doanya gitu saudara ya. Nah ini sudah pasti keliru. Kenapa saudara saya sampaikan ini? Karena kaitan dengan tanah yang berbatu ini. Kalau kita ini hanya fokusnya berkat, fokusnya doa kita dijawab, harus dijawab, Tuhan gak punya pilihan lain, Tuhan pasti kabulkan kita. Ya nanti kalau ada penderitaan kita akan apa? Akan tumbang. Maka saudara saya ingin mengatakan 2 kalimat, silahkan dilanjutkan. Yang pertama dari seorang teolog. Dia berkata begini saudara. Tidak ada yang lebih merusak kekristenan daripada anggapan bahwa menjadi orang Kristen akan bebas penderitaan dan tidak memerlukan harga yang harus dibayar. Ini yang merusak kekristenan. Khotbah-khotbah yang hanya berkata kita akan kaya raya, kita akan makmur, kita akan pokoknya itu yang seneng-seneng aja, nah, itu akan merusak kekristenan. Atau khotbah-khotbah yang nggak perlu bayar harga, kita nggak perlu pikul salib, kita nggak perlu berjuang menjaga kekudusan. Nah itu yang akan merusak kekristenan. Sehingga ada satu kalimat lagi, iman yang dibangun di atas berkat itu pasti akan runtuh saudara, percayalah. Iman yang dibangun di atas fondasinya adalah berkat, itu pasti akan runtuh kalau berkat itu hilang. Tapi iman yang dibangun di atas Kristus pasti akan tetap berdiri walaupun berkatnya berhenti. Walaupun badainya masih berlangsung di dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya saudara, sudah mulai begini enggak? Saya kalau khotbahnya berkat saya senang. Kalau khotbahnya mulai pikul salib, buah roh. Nah ini, apalagi 3 bulan ini Mas, saya tidak terlalu suka sama khotbah ini. Karena selalu mengulik atau mengkorek dosa-dosa saya gitu. Nah kalau kita sudah mulai pilih-pilih itu, kita perlu berhati-hati. Yang ketiga saudara, yang ketiga itu adalah tanah yang berduri. Nah, mari kita lihat di ayat ke-7.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saya mau survei lagi. Ini semaknya ada di atas atau di bawah? Di mana? Yakin? Ya, gambarnya di atas. Ya betul ya, kalau ini nggak perlu diperdebatkan. Semaknya ada di atas, jadi waktu tumbuhannya bertumbuh terhimpit oleh semak-semak itu gitu ya. Kalau kita tahu kan semak ini atau ya bisa dibilang tanaman pengganggu itu kan nggak kita tanam saudara ya. Kita kan pasti tanaman yang pengen kita tanam yang bagus gitu. Tapi mereka itu nggak ditanam, mereka itu muncul sendiri. Bahkan kita siang dan malam kita cabutin gitu ya, besok akan muncul lagi gitu ya. Dan ini menjadi tanaman pengganggu. Nah apa maksudnya? Apa yang disebut sebagai pengganggu itu ada di bagian bawahnya. Kita bisa melihat langsung diberikan maksudnya sama Tuhan Yesus. Dikatakan begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara mungkin bingung, apa yang dimaksud kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan? Kata kekhawatiran di sana sebenarnya lebih tepatnya diartikan dengan perhatian, saudara. Jadi yang dimaksud benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang dengar firman, tapi hidupnya itu fokusnya kepada siapa? Kepada dunia, kepada dunia, kepada dunia. Maka disebut mereka juga yang kena tipu daya kekayaan. Nah firman itu tidak akan bertumbuh. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita bisa dengar firman Tuhan, kita berjuang, kita mencatat, kita berusaha untuk fokus bisa dengar firman Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi waktu keluar gedung gereja, saudara itu pikirannya sudah dunia. Dunia terus, kejar uang terus, atau sudah punya kedagingan yang lain. Sehingga itu membuat saudara merasa, iya ya saya ke gereja tapi tiap hari bikin dosa. Kita mulai ragu tentang firman Tuhan. Kita mulai tidak bisa dipimpin oleh firman, tapi justru dunialah yang memimpin kita. Ya contoh begini saudara, contoh yang sekarang lagi ngetren kan korupsi gitu ya. Saudara kan pasti tahu ya, korupsi itu boleh enggak? Ini enggak usah dijawab ya, anak SD juga pasti bisa jawab. Enggak boleh korupsi, tapi apakah semudah itu untuk bebas dari korupsi? Enggak mudah. Ya korupsi itu jangan dipikir yang MM-an gitu saudara ya. Enggak, korupsi itu banyak ya, korupsi waktu, kita mulai sedikit aja lah gitu, ini enggak bilang, enggak dilaporkan, sedikit saja dari itu sudah korupsi. Yang penting kan korupsi ya, tidak peduli besar atau kecil. Kita tahu korupsi itu enggak boleh, tapi tidak semudah itu untuk bebas dari korupsi. Kenapa? Karena kita sudah mulai pikir nih, kalau saya mau pegang firman, saya enggak korupsi, saya enggak punya duit banyak ini. Nah kalau saya enggak punya duit banyak, saya enggak bisa nih lifestyle saya ini bagus, enggak bisa. Karena lifestyle yang begitu itu butuh uang yang banyak. Maka kalau kita enggak pegang uang, berarti ada yang kosong di dalam hati kita. Nah itulah yang dimaksud kita kena tipu daya kekayaan. Jadi ketika firman mau ngomong apapun kita dengar, kita ngerti, amin. Tapi waktu mau melakukan, tunggu dulu deh, saya nggak siap nih untuk lepas dosa ini. Ini masih enak untuk saya pegang. Ini kalau saya nggak pegang duit Pak, saya nggak bisa untuk beli segala sesuatu. Saya nggak bisa beli bensin, apalagi sekarang bensin mulai naik terus Pak ya. Itu 1 liter berapa gitu. Gak bisa, saya nggak bisa lepasin dulu nih korupsi. Kenapa? Karena itu tadi, firman yang masuk, hidup kita sudah dikuasai oleh apa? Kedagingan. Maka saudara, kita itu perlu bertobat setiap hari. Kita perlu bertobat setiap hari, saudara. Karena kalau tidak, firman itu masuk tuh akan keluar dengan sia-sia. Kenapa? Karena nggak bisa mengubah diri kita. Itulah yang dimaksud dengan benih yang jatuh di semak duri. Maka saya ingin mengatakan begini, ketika dunia menjadi harta terbesar, firman Tuhan hanya menjadi suara latar. Ini saya mikir kalimat ini 1 minggu loh saudara ya. Supaya akhirannya ar gitu saudara ya. Ketika dunia menjadi harta terbesar, fokus kita hanya pada dunia. Firman Tuhan itu enggak jauh beda hanya dengan suara latar. Bukan suara yang utama, tapi suara yang bisik-bisik. Enggak usahlah dilakuin gitu. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada dunia. Nah sekarang kita masuk kepada bagian terakhir. Yang dimau Tuhan itu seperti apa? Yang dimau Tuhan adalah tanah yang baik. Tanah yang baik saudara. Tanah yang baik itu adalah tanah yang subur. Membuat tanaman itu bisa bertumbuh dan berbuah. Bahkan dikatakan buahnya itu apa? 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30
kali lipat. Lalu dilanjutkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tanah yang baik adalah tanah yang membiarkan firman itu bertumbuh di dalam hatinya. Berarti kalau bertumbuh, nomor satu, waktu dengar kita harus benar-benar serius ya. Maka saya sangat menghargai orang-orang yang mau catat ya, catat firman Tuhan itu, catat firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ini kan bukan Allah yang selalu ingat apapun, saudara ya. Tapi kita ini seringkali lupa. Ya, bahkan waktu kita dengar khotbah, pulang kita sudah ngerjain kerjaan rumah tangga itu bisa lupa loh saudara. Firman Tuhannya apa itu bisa. Maka saya selalu senang kalau ada jemaat itu mencatat ya. Mencatat, lalu kemudian mempelajarinya, itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena itu yang akan menolong untuk kita bisa bertumbuh. Menolong untuk kita bisa bertumbuh. Buahnya itu apa sih saudara? Buahnya itu adalah perubahan karakter. Jadi yang tanah yang subur itu bisa dilihat saudara. Jadi bukan abstrak, enggak bisa dilihat. Enggak, itu bisa dilihat. Orang yang karakternya itu bertumbuh. Orang yang imannya itu makin hari makin dewasa. Nyikapi segala sesuatu itu enggak dengan emosi. Nyikapinya dengan tenang. Lebih fokus pada solusi, bukan nyari kesalahan banyak orang. Lalu kita berkarya bagi Tuhan. Itu adalah tanda-tanda kalau firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini menandakan bahwa Tuhan tuh menghargai. Ya saya dapat ini waktu kemarin pemuritan. Tuhan tuh menghargai. Gak peduli kamu tumbuhnya banyak 100, 60, 30. Tuhan tuh gak fokus sama itu. Tuhan tuh fokus sama apa? Perubahan kita. Mungkin ada yang masih berubah. Misalkan ya, wah saya selama ini boros pak orangnya. Sekarang saya bisa nabung. Mungkin di mata orang, alah iku mah aku udah dari dulu. Tapi di mata Tuhan itu berharga. Jadi Tuhan tuh gak pandang besarnya, wah harus perubahan yang besar-besar, tidak. Dia selalu menghargai perubahan dalam setiap detik kehidupan kita. Sekalipun itu kecil, itu berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya ingin menariknya kepada konteks gereja kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita ini bisa terus bertumbuh di dalam firman-Nya, di rumah saudara sendiri. Gereja ini kan adalah rumah saudara. Saudara pasti paling banyak mendengar khotbah kan dari sini dibandingkan tempat yang lain gitu saudara ya. Harusnya kan begitu ya. Kalau ada yang tidak begitu ya berarti tidak normal saja. Kalau saudara menganggap ini rumah pasti saudara paling banyak dengar khotbah dari sini. Nah supaya saudara bisa bertumbuh, saudara itu perlu untuk membaca satu renungan harian setiap hari. Bacaan firman Tuhan gereja kita. Di grup itu kan selalu ada dikirim ya. Bahkan di kelompok pemuritan digerakkan untuk baca. Itu bukan tanpa tujuan saudara. Karena semua bacaan dari hari Senin sampai Sabtu itu menolong saudara untuk bisa bertumbuh. Karena semua bacaan itu didesain untuk bisa mempersiapkan khotbah. Makanya kalau sudah baca kok ini mirip ya, ini ada kaitan dengan khotbah ya. Ya memang itu disiapkan sedemikian rupa. Bahkan kalau saudara mungkin sampai lahirnya ada renungan harian di aplikasi gereja kita. Karena saya mendengar ada banyak jemaat yang bilang begini, Pak, saya sih baca, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa dari firman Tuhan harian kita. Maka sekarang di aplikasi gereja kita itu ada renungan harian. Saudara jangan pikir renungan harian yang ada di aplikasi gereja kita itu ngambil dari misalkan Our Daily Bread atau ngambil dari santapan harian dari internet. Tidak, itu ditulis oleh saudara-saudara semua di antara jemaat semua di sini. Dan ayatnya itu diambil dari bacaan harian yang saya share di grup WA. Jadi kita ini sudah disediakan bacaannya, kalau bingung saudara bisa baca renungan hariannya di aplikasi gereja kita. Saudara perlu lakukan itu. Waktu hari Minggu, sebelum hari Minggu, saudara jangan begadang kalau memang tidak bisa begadang. Kalau saudara bergadang, tapi saya besok semangat Pak tetap ibadah ya silahkan saja. Tapi kalau saudara nggak mampu jangan mencobai diri sendiri. Siapkan hati benar-benar, datang duduk di tempat ini, setelah duduk berdoa. Jangan ngider ke kanan, ke kiri, ke semua dari depan sampai belakang, guyon aja semua. Jangan, duduk datang berdoa. Nah ini sulit karena saya tahu biasanya pagi masih kosong banyak gitu ya. Gimana mau fokus ya kalau datang ibadah aja terlambat. Maka saudara perlu duduk, saudara perlu berdoa, Tuhan saya mau menyembah Tuhan. Buka hati saya, beri kerendahan hati untuk saya bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Itu penting. Waktu khotbah saudara catat. Saudara catat, sekali lagi tadi saya katakan ya, kita ini enggak sempurna, kita seringkali lupa. Saudara catat, supaya saudara bisa tahu dan terus mengingat kebenaran firman Tuhan. Atau bahkan kalau saudara mungkin miss dalam mencatat dan saudara pengen dengar lagi, sekarang di aplikasi gereja kita,
itu ada ringkasan khotbah. Jadi saya itu setiap khotbah, saudara, saya itu selalu siapkan di tab ini kurang lebih selalu 10 halaman, 11 halaman. Itu enggak hanya outline, saudara. Itu daging-dagingnya, bahkan pembukaan-pembukaan, bahkan banyolan saya, persiapan banyolan itu saya tulis juga di sini. Itu semuanya ada di aplikasi itu. Jadi saudara bisa lihat di situ, kalau lupa bahan khotbahnya bisa di situ ada link YouTube-nya, sekali ketik saudara langsung masuk ke YouTube. Kenapa saudara saya melakukan itu semuanya, menggagas itu semuanya? Karena saya menjunjung tinggi firman Tuhan. Gereja sejati adalah gereja yang fokus pada pemberitaan firman. Dan saya berharap saudara, kita semua ada di dalam jemaat di tempat ini, kita mau serius sama firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya datang, lalu begitu saja. Kemarin kita bahas tentang buah roh, lalu begitu saja. Tetapi biarlah firman itu tertanam dan mengubah karakter kita. Mari terus setia di dalam pertumbuhan iman kita, dan percayalah kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau kita nggak mau dengar dan tunduk kepada firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan WL untuk ke depan. Ada satu pujian yang akan menjadi respon kita untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, yaitu pujian "Oh Roh Kudus, ajar kami". Pujian ini mungkin beberapa asing dengan pujian ini, tapi saudara bisa melihat dan membaca, menghayati liriknya. Dan saat ini biarlah saudara membiarkan Roh Kudus untuk menolong kita semuanya, menyinari setiap hati kita. Roh Kudus menerangi hati kita dengan kebenaran, dengan Injil yang menyelamatkan. Karena melalui semua itu, kita akan dituntun untuk menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Ayat kedua, oh Roh Kudus, perbaharui seluruh hidup kami. Oh Kudus, perbaharui seluruh hidup kami. Lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup mengubah. Katakan amin. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, tolong kami firman-Mu, ya dan amin. Ayat ketiga kita naikkan. Oh Roh Kudus, Kau sucikan. Oh Roh Kudus, Kau sucikan. Bak emas dimurnikan. Biarlah api yang menguji berbuah
ajar apa yang kudus dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Katakan amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, tolong kami firman-Mu. Sekali lagi katakan amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon Tuhan boleh melembutkan setiap hati kami. Bahkan ketika kami saat ini boleh mendengar firman Tuhan yang keras menegur setiap kami tentang bagaimana cara kami mendengar firman Tuhan. Kami perlu mendengar bukan hanya dengan telinga kami, tetapi juga dengan hati kami. Bahkan ketika kami mendengar dengan hati kami masih terus perlu untuk bisa mengusahakan supaya firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, juga hamba-Mu sendiri yang berdiri di mimbar ini, supaya kami semua boleh menjadi tanah yang subur, yang mau untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami merenungi ketika kami tertanam dan bertumbuh di gereja ini, kami mendengar firman Tuhan di dalam ibadah, kami pun juga rindu untuk mengerjakannya melalui kelompok pemuritan yang ada di gereja kami. Kami rindu untuk semakin dibentuk, karena kami diajar bukan hanya untuk mendengar dan mendiskusikan firman, tetapi kami juga diajar untuk bisa memberikan komitmen bagi Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kami semuanya di akhir kurikulum khotbah berbuah bagi dan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Biarlah segala firman pembelajaran yang boleh kami dengar selama 3 bulan ini tidak melalu begitu saja, tetapi kami semua rindu untuk diubahkan, semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui setiap karakter yang ada di dalam buah roh, Tuhan menolong kami semua untuk bisa melakukannya di dalam hidup kami semua masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengaminkan doa syafaat yang akan dinaikkan oleh Pak Budi. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pujian. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya kami akan menilik hati kami masing-masing. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami menyadari, supaya kami bisa menilai diri sendiri, di mana keberadaan kami, bagaimana hati kami masing-masing yang bisa merasakannya Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengubah mindset kami. Apapun keadaan hati kami mau ambil keputusan untuk berubah Tuhan. Kami mau menjadi atau memiliki hati seperti tanah yang subur. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menyadari. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kami dengan keras.
Untuk kami harus fokus kepada keadaan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau berdoa syafaat untuk menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin negara kami ini, Tuhan. Baik yang berada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan mohon berikan hikmat buat mereka. Agar mereka terus berpikir untuk menata kehidupan bangsa Indonesia ini. Menjadi bangsa yang berkeadilan sosial. Menjadi bangsa yang damai. Sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau melalui kehidupan kami ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami di kota Surabaya tercinta ini. Tuhan juga berikan hikmat buat mereka. Agar setiap kehidupan di Surabaya ini boleh berjalan dengan baik, aman dan tertib. Pemimpinnya memperhatikan kehidupan rakyatnya dan terus menolong rakyatnya untuk boleh bangkit di dalam keterpurukan di bidang apapun. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Baptis Pengharapan. Kami berdoa untuk persiapan mission trip di Kalimantan pada tanggal 21 sampai 25 Agustus tahun ini Bapak. Kami menyerahkan para panitia, peserta yang akan mempersiapkan diri untuk bermisi di sana. Mendoakan tempat yang akan dikunjungi. Pos-pos PI kami yang ada di sana. Memberikan kekuatan, memberikan semangat agar mereka terus bisa mengabarkan Injil di pelosok-pelosok Kalimantan. Mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Mempunyai keberanian untuk menjadi saksi di tempat mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami atau saudara-saudara kami seiman yang saat ini sedang lemah tubuhnya, lemah fisiknya. Kami berdoa untuk Ibu Yudit, Ibu Marwan, Ibu Ali Surya, Ibu Bambang Edi, Bapak Bambang Edi, Bapak Adar, Ibu Sri Lestari, Bapak Ega, Ibu Ana Yusuf, dan terlebih Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Suparman yang hari ini bisa bersama dengan kami kembali. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini di dalam kelemahan fisiknya. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan peneguhan iman dan terus bergantung kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan, sumber kekuatan di saat kami saat ini menjalani hidup dengan kelemahan fisik ini. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong untuk menemukannya. Pekerjaan yang sesuai dengan keberadaannya. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mencari teman hidup. Tuhan tuntun buat mereka. Supaya mereka menemukan pasangan yang seiman dan sepadan. Yang saling menumbuhkan. Dan saling bertumbuh di dalam kedewasaan rohaninya. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus saat ini untuk pos BBW Lamantongon. Berdoa untuk proses regenerasi dari pemimpin Bapak Pendeta Tubi ke Bapak Stanley. Kiranya perubahan tapu pimpinan ini boleh menjadi pelayanan di sana lebih bersemangat, mendorong lebih aktif, sehingga BBW di Lamantongon bisa berkembang dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa terus buat jemaat-Mu Baptis Pengharapan ini. Untuk kami terus setia kepadamu. Untuk kami terus aktif di dalam merespon firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan kami juga berdoa setiap jemaat-Mu, gereja-Mu pribadi lepas pribadi. Biar mereka juga berdampak Tuhan. Menjadi saksi dimanapun mereka berada.
sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami sebagai gereja secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur saat ini. Kami juga akan mengumpulkan persembahan dan perpuluhan. Kami mau menyerahkan persembahan yang terbaik. Terlebih menyerahkan persembahan seluruh hidup kami Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Firman-Mu terus menuntun kami supaya kami berbuah. Supaya kami terus hidup di dalam kekudusan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik, dan pada kesempatan ini kita akan ada 2 kantong. Yang merah itu perpuluhan dan persembahan kita, kemudian yang biru adalah dukungan untuk kegiatan mission trip di bulan Agustus. Mari kita memberi yang terbaik, dan kita akan naikkan satu pujian. Hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu? Salib-Mu beratkah di atas bahu? Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu, hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu, hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Kita akan bangkit berdiri menyerahkan persepuluhan dan persembahan kita. Berilah sifat murah hati pada kami ya Tuhan.
Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami baktikan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa berkat, hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu akan ada kesaksian calon baptisan, karena di bulan Agustus minggu kedua nanti di tanggal 9 Agustus akan ada upacara agung gereja pembaptisan orang percaya. Ada 5 calon baptisan, yang hari ini akan ada 2 yang akan memberikan kesaksian pertobatannya. Sebenarnya 3, tapi ada 1 yang hari ini sakit sehingga akan dioper di minggu depan. Jadi hari ini 2, minggu depan akan ada 3 yang memberikan kesaksian. Itu sebabnya saya mengundang untuk Saudara Alex dan Saudara Vino untuk bisa ke depan. Oh, sudah duduk bersamaan ya. Deg-degan bersama ya. Silahkan boleh maju. Boleh di sini. Mau siapa dulu? Alex dulu, baik. Bapak Ibu yang memberi kesaksian untuk kesempatan pertama yaitu Saudara Alex. Mari kita boleh memperhatikan bersama-sama. Bisa di sini saja. Para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Alexander. Saya lahir tanggal 13 September 2011. Waktu saya lahir, agama saya adalah Buddha. Dari TK saya telah disekolahkan di Sekolah Kristen Baptis Pengharapan. Lalu saat saya kelas 5 SD, saya mendapat tugas untuk mencatat materi khotbah dari pendeta saat ibadah. Hari Minggu saya pergi ke gereja ini dan menyelesaikan tugasnya, lalu saya pulang. Hal itu terus berlanjut hingga suatu hari saya diajak teman saya untuk bersekolah minggu di gereja ini. Saya menerima, setelah itu saya belajar firman Tuhan, kebesaran Tuhan, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah sekian lama saya sekolah minggu di sini, saya mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Saya ingin dibaptis karena Tuhan sudah sangat mengasihi hidup saya dan saya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lama saya dan memulai kehidupan baru setelah dibaptis. Saat kelas baptisan berlangsung, iman saya diperlengkapi oleh materi-materi yang dibawakan Pak Bayu. Saya mengakui kalau dosa-dosa saya tidak bisa saya tebus sendiri. Hanya Yesus yang bisa menolong dan menebus dosa-dosa saya yang telah saya lakukan. Setelah dibaptis, saya berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Lebih sering baca firman Tuhan dan tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Saya bersedia menyerahkan diri saya untuk kemuliaan nama Tuhan selamanya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Saudara Alex. Yang ini adalah Saudara Alvino. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvino, saya umur 13. Jadi saya akan menceritakan tentang kesaksian saya. Jadi awalnya saya lahir di keluarga yang non-Kristen. Dan singkat cerita, waktu kecil saya sering diajak oleh mama dan papi ke gereja. Saya juga waktu SD bersekolah di SD Baptis Pengharapan. Dan saya juga ikut kelas sekolah minggu dari kecil hingga kemarin di kelas madya. Lalu waktu KKR SIL tahun lalu, saya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ saya sadar bahwa saya orang yang berdosa dan saya juga gak bisa hapus dosa saya sendiri.
Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa saya. Itu sebabnya saya ingin dibaptiskan karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat saya. Lalu di kelas baptisan iman saya semakin dikuatkan dan diperlengkapi. Setelah dibaptiskan saya berkomitmen ingin melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Dan saya akan terus mau bertumbuh dalam kelompok pemuritan. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ditaruh sini aja. Terima kasih, boleh merapat sebelah sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur mendengar kesaksian dari dua saudara kita. Ya, kita juga bersyukur sekolah kita boleh menjadi sarana untuk teman-teman bisa mengenal. Loh, belum? Masih di sini. Minta maaf. Maksudnya merapat mendekat ke saya, jangan di pinggir, di sini aja, ya. Oke. Ya, kita juga bersyukur kalau sekolah kita bisa menjadi sarana untuk bisa memberitakan kasih Tuhan dan mereka semua bertumbuh di dalam kelompok pemuritan. Ya, saya menyaksikan mereka bertumbuh dari kelas kecil sampai sekarang ada di dalam pemuritan kelas remaja ya, yang digembalakan oleh Bu Amel, betul ya? Bu Amel ya, Bu Amel di sebelah sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita boleh mendukung dua saudara kita untuk bisa dibaptiskan dan menjadi anggota di tempat kita? Ya, siap mendukung ya? Baik, puji nama Tuhan. Nah, baru boleh duduk ya, silakan. Ini dia tidak tidur ini semalaman. Ya, baik. Minggu depan akan ada 3 calon baptisan, Pak Jonathan dan Ibu dan juga Saudari Abel. Ya, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami semuanya mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk berbakti bersama-sama. Kami boleh semakin hari demi hari melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami yang menuntun kami untuk kami bisa hidup di dalam pemulihan kasih dari Tuhan, untuk kami bisa semakin diubahkan, bertumbuh, bahkan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba saatnya di akhir ibadah ini, kami semua ingin pulang dan biarlah sidang jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan pulang ke tempat masing-masing di dalam berkat penyertaan Tuhan. Sadarilah bahwa kita semua adalah umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, diberi anugerah dan boleh dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan ketahuilah Allah Tritunggal menyertai kita di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi
Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Ibu Bapak semua untuk bisa berbakti bersama-sama di hari Sabat ini. Ada beberapa tamu yang puji Tuhan hari ini berkesempatan untuk bisa berbakti bersama-sama dengan kita semua. Saya rindu untuk nama yang saya sebutkan bisa berdiri supaya jemaat semua bisa mengetahui dan memberikan sambutan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Saudara Amadeo bin Hanes. Ada di sebelah mana? Ada di sebelah sana. Terima kasih untuk kehadirannya. Panggilannya Saudara Ben ya, dari Tangerang ya. Terima kasih, senang sekali bisa beribadah bersama. Kami berharap bisa beribadah akan beribadah bersama-sama lagi di waktu yang akan datang. Berikutnya saya juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Randy Sabata Ishak. Bisa berdiri, ada di sebelah sana. Selamat datang, senang bisa beribadah dengan Pak Randy juga. Tadi sempat ngobrol sebelum ibadah, beliau berdomisili di Dukuh Pakis ya, betul ya? Di Pakis, oh ya di Pakis saja. Beda ya, Dukuh Pakis sama Pakis ya. Ya, Pakis ya, terima kasih, kami senang bisa beribadah. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk, oh ini kakak adik ini ya, untuk Saudara Eriko dan Saudara Erlin, bisa berdiri. Ada di sebelah sana. Terima kasih Saudara Eriko dan Saudari Erlin. Ya puji Tuhan, saya senang melihat kalian berdua ada di tempat ini. Terima kasih Bu Nina, Bu Ajin yang sudah mengajak mereka untuk bisa datang di tempat ini. Ada satu juga, ya ada Ibu Elizabeth dari Gereja Baptis Pertama Bandung ya, yang hari ini juga kesempatan beribadah, silahkan berdiri, ada di sebelah sana. Terima kasih untuk kehadirannya, beliau nanti akan ikut berlatih di gereja kita untuk persiapan musyawarah besar. Nanti hari ini tuh kalau nggak salah Gladiator 3 ya. Gladiatornya ada berapa? Cukup banyak ya, cukup banyak ya. Hari ini Gladiator 3 karena sudah kurang 2 minggu lagi musyawarah besar dan kita terus doakan. Lalu Bapak Ibu Saudara, untuk memberi informasi, kita bersyukur yang selama ini kita doakan yaitu mission trip. Per hari ini ada 9 orang yang akan berangkat ke Kalimantan, ya puji Tuhan. Ada beberapa jemaat yang akan berangkat dan kita bersyukur kalau Rumah Sakit Baptis Batu ya bisa bekerja sama. Nanti dari Rumah Sakit Baptis Batu akan menolong 1 dokter dan juga obat-obatan yang akan bersama-sama berangkat dengan kita ke Kalimantan tanggal 1 sampai 24 Agustus ya. Kita terus doakan dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semua baik di dalam doa maupun dana yang telah diberikan. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Ruang berita akan dilanjutkan oleh pembawa acara. Sebelum mengakhiri, kita akan menyimak ruang berita minggu ini. Demikian laporan kegiatan gereja yang Ibu Bapak bisa lihat pada layar. Kemudian juga kegiatan laporan kegiatan gereja cabang seperti yang Ibu Bapak bisa lihat. Kemudian ada Bapak Ibu yang ingin mencocokkan persembahan bulan Juni ini bisa ke Pak Yuda Kesmantara di nomor WA yang tampil sebagai berikut. Panitia Diakonia dengan kasih mengajak semua anggota gereja untuk bisa berpartisipasi dalam membayar iuran sosial. Nah, untuk iuran sosial dan pengecekan ini bisa menghubungi Ibu Wulan sebagai bendahara Diakonia, baik langsung maupun di nomor WA yang tertera. Ini adalah laporan persembahan mingguan kita. Dan ini adalah jadwal petugas untuk minggu depan yang pagi. Silakan untuk mempersiapkan diri. Kemudian untuk yang sore, next, ya ini yang sore, oke. Selanjutnya,
Mari Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa akan ada mission trip di bulan Agustus. Bapak Ibu yang berminat untuk bisa ikut di dalam aktivitas ini bisa mendaftarkan ke sesuai dengan informasi yang ada di layar. Next. Ini yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Saudari Priscilla Jessica Christian, silakan berdiri di atas. Gak mau berdiri. Bapak Paulus Sulistyo Iwan ini, Pak. Kemudian Ibu Dia Purna Lestari. Dan berikutnya, habis sudah. Tuhan Yesus memberkati. Kita katakan bersama-sama, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan.